Shalom Bapak Ibu sekalian. Perenungan firman Tuhan kita pada hari ini bertema Taman yang Indah, yang terambil dari Wahyu 22 ayatnya yang pertama. Saya akan membacakan untuk kita sekalian Wahyu 22 ayatnya yang pertama. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari takhta Allah dan takhta anak domba itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika pertama kali datang ke Banyuwangi, saya senang sekali berjalan-jalan di taman kota ya, ada Belambangan dan juga Sri Tanjung, untuk sekedar melihat taman-taman kota, ada tanaman-tanaman di sana. Dan juga ketika berada di tempat itu rasanya itu menyenangkan begitu, ada sukacita. Ketika lelah duduk di sana merasa terobati oleh suasana yang begitu menyenangkan begitu ya di taman kota. Nah, di dalam Wahyu 22 ayat yang pertama ini Bapak Ibu sekalian, kita juga mendapatkan gambaran tentang taman terindah yang pernah ada. Berbeda dengan taman yang ada di dunia ini. Taman yang indah ini adalah taman surgawi dengan sungai air kehidupan yang mengalir dari takhta Allah. Kitab Wahyu ini berbicara tentang pengharapan eskatologis, yakni pemenuhan akhir dari rencana penebusan Allah. Di dalam Wahyu 22 ayat 1 ini secara khusus melambangkan pemulihan Taman Eden dan persekutuan yang sempurna antara Allah dan ciptaannya, yaitu kita sebagai ciptaan Allah. Nah, ini merupakan bagian dari penglihatan Yohanes tentang Yerusalem yang baru, kota surgawi yang menjadi tempat tinggal Allah dengan umatnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, gambaran taman dengan sungai dan pohon kehidupan ini merujuk kembali kepada Taman Eden yang kita bisa baca kembali di dalam Kejadian pasalnya yang kedua. Sekaligus itu ini mencerminkan bagaimana gambaran surga dalam budaya Yahudi. Nah, bagi masyarakat yang sering mengalami kekeringan dan kesulitan, gambaran tentang sungai yang mengalir dengan air kehidupan menyiratkan tentang kelimpahan, pemulihan, dan berkat ilahi. Kata sungai di sini itu melambangkan kelimpahan air kehidupan yang berasal dari Allah. Sedangkan kata air kehidupan menekankan sifat air yang memberikan dan memelihara kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah air yang memenuhi dahaga terhadap kita sebagai manusia akan Allah. Nah, pada akhirnya kalimat yang mengatakan mengalir dari takhta Allah dan anak domba Allah ini menekankan bahwa Allah dan anak domba yaitu Yesus Kristus adalah sumber dari air kehidupan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Wahyu pasal 22 ayat pertama ini memberikan gambaran yang begitu indah tentang pemulihan serta kehidupan yang kekal yang disediakan Allah bagi seluruh umatnya. Sungai air kehidupan ini melambangkan berkat-berkat keselamatan dan persekutuan yang kekal dengan Allah yang dimungkinkan oleh karya penebusan Kristus. Ini merupakan penggenapan dari kerinduan terdalam manusia dan pemulihan dari segala akibat dosa. Saat kita merindukan taman yang indah ini, kita dipanggil untuk menempatkan harapan kita sepenuhnya pada Allah dan anugerahnya yang menyelamatkan. Bapak Ibu sekalian, demikian perenungan firman Tuhan kita pada hari ini. Mari bersama kita berdoa. Bapa dalam surga, ucap syukur atas perenungan firman Tuhan yang telah bersama kami renungkan. Ya Bapa, kami berdoa untuk setiap kami ya Bapa,
Kami sadar ketika kami hidup di dunia ini, pasti ada pergumulan di dalam kehidupan kami. Entah itu pergumulan dengan pribadi, pergumulan dengan masa depan, atau pergumulan dengan keluarga. Pergumulan dengan apapun itu ya Bapa. Kiranya Engkau yang memberikan kekuatan bagi setiap kami, memberikan setiap kami pengharapan yang daripadamu. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari, Bapak Ibu sekalian, hari ini juga ada adik kita Carolina yang tengah berulang tahun. Mari bersama kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, kami berdoa juga untuk adik kami Carolina yang pada hari ini sedang berulang tahun. Kiranya melalui bertambahnya usia ini ya Bapa, Engkau yang menolong Carolina untuk dapat belajar semakin mengerti lagi tentang firman Tuhan, dan juga dalam karakternya ya Bapa, biarlah Engkau yang menolong melalui orang tua dan orang-orang di sekitarnya ya Bapa, sehingga dapat menjadi anak yang takut akan Tuhan dan juga anak yang taat kepada orang tuanya ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk kedua orang tuanya dan keluarganya, biarlah Engkau yang memberikan berkat-Mu bagi mereka ya Bapa di dalam pekerjaannya. Kiranya Engkau yang menyertai ya Bapa, dan juga Engkau yang terus senantiasa memberikan Carolina dan juga keluarganya kesehatan sehingga dapat menjalankan setiap aktivitasnya dengan baik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.